jenuh ya melihat kondisi politik kita di Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ya. Pola pragmatisme masyarakat, NPWP nomor Piro Wani Piro gitu kan. Ini harus kita lawan nih politik pragmatisme ini dengan politik pemberdayaan. Namanya Agus Widodo, lahir di Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada tanggal 8 Juli tahun 1984. Agus Widodo merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, yang dilahirkan dari buah cinta pasangan Soekardi dan Supriyati. Agus Widodo sudah terdidik mandiri sejak kecil, bahkan saat di bangku sekolah dasar, dia tak sungkan untuk berdagang keliling. Pengalaman tersebut menjadi bekal berharga baginya, membuat Agus punya mental baja, dan terus bekerja keras membangun usahanya. Kini, dia pun menjadi pengembang perumahan dan tanah kafling di wilayah Bandar Lampung. Selain bergelut di wirausaha, Agus Widodo juga aktif di partai, bahkan sejak duduk di bangku sekolah menengah atas. Berbagai jabatan penting di Partai Keadilan Sejahtera pernah diemban oleh Agus Widodo. Kini, Agus Widodo menjabat Bendahara Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandar Lampung. Pada pesta rakyat di tahun 2024, Agus Widodo berencana maju sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan 5, yang meliputi Kelurahan Panjang, Bumi Waras, dan Kedamaian. Agus Widodo punya mimpi melawan pragmatisme pemilih, yang semula NPWP alias nomor Piro Wani Piro, dengan politik pemberdayaan. Berikut wawancara khusus bersama Agus Widodo, semoga menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Agus Widodo, saya tinggal di perumahan Korpri, Blok C14 nomor 19. Hari ini saya diamanahkan sebagai bendahara DPD PKS Kota Bandar Lampung. Juga diamanahkan sebagai Ketua Gema Keadilan Kota Bandar Lampung, pembina Gerakan Kuntum Bunga, Kemandirian Usaha dan Ekonomi yang terus tumbuh dan berkembang untuk ibu rumah tangga. Terus juga kalau di lingkungan saya diamanahkan sebagai Ketua Rukun Kematian Perumahan Korpri Raya. Jadi alhamdulillah bersyukur ya, sejak kecil saya tinggal di lingkungan yang insya Allah baik ya, secara keislaman ya. Orang tua saya, ayah dan ibu saya Jawa ya. Ibu seorang guru SD dari sejak saya lahir sampai saya berumah tangga. Baru 2021 kemarin udah pensiun. Ayah PNS di Pemda Lampung Selatan, sudah meninggal. Saya 3 bersaudara sulung ya. Anak pertama dari 3 bersaudara. Kami keluarga besar tinggal di Waihalim Permai, di Jalan Pulau Sanama. Kebetulan ayah juga keluarga besar di sana, 9 bersaudara. Jadi semua adik-adik beliau itu ngumpul semua di Waihalim Permai. Emak dan bapak itu sudah menekankan pentingnya agama itu sejak kecil. Ya, sejak TK sudah belajar ngaji di TPA. Kemudian saya SD di SDN 1 Waihalim Permai. Kemudian SMP di SMPN 12 Bandar Lampung. Sejak kecil itu biasa prihatin ya kami itu. Sekolah jalan kaki itu dari SD, karena sekolahnya deket juga sebenarnya. Lanjut ke SMP juga jalan kaki, SMPN 12 Bandar Lampung. Dan ini berlanjut sampai ke SMA. Ya, alhamdulillah saya diterima di SMA 9 Bandar Lampung. Dulu di awal-awal sekolah itu sempat jalan kaki juga dari bakti ke sekolah tuh. Ketika sekolah itu biasa saum juga, itu sudah mulai biasa saum. Makanya mulai banyak interaksi dengan kegiatan-kegiatan keislaman itu di masa SMA. Sampai kemudian diamanahkan oleh teman-teman jadi ketua Rohis SMA 9 Bandar Lampung. Kemudian di lingkungan jadi ketua Risma begitu. Jadi emang sudah lingkungan Islami lah ya. Walaupun kondisi kita kondisi NU-nya kental begitu. Dari SMA ya, terus kemudian lanjut ke kuliah. Saya masuk kuliah tahun 2022 THP Unila, Teknologi Hasil Pertanian Unila. Dan di kuliah juga ternyata saya nggak banyak aktif di kampus. Aktifnya di mana? Sekolah. Jadi alumni Rohis ya, sebenarnya panggilan ini ya, panggilan jiwa ya, ingin membina adik-adik anak-anak SMA begitu. Jadi saya banyak mentoring
pelajar-pelajar di Bandar Lampung. Yang nggak hanya SMA 9, ada SMK 4 gitu ya. Beberapa sekolah-sekolah di Bandar Lampung lah ya. Kami bergabung di FK, Forum Kerjasama Alumni Rohis, dari 2002 ke sekitar 2006 atau 2007. Jiwa bisnis itu sudah dari SD. Jadi dari SD itu saya sudah sempat dagang jualan. Dulu SD itu kalau bulan Ramadan pernah jualan kembang api mercon. Emaknya ayah itu punya kulkas. Jadi buat es balon. Nah saya itu dulu sering tuh kalau sore ngambilin dagangan es balon di warung-warung. Kalau momen 17-an pernah dulu sempet keliling tuh bawa es balon. Dagang es balon SD. Dulu SMA karena amanah ketua Rohis ya, kita sering ada kegiatan itu. Itu salah satu tempat paling favorit untuk jadi tempat kita kerja sama di Rohis itu balai buku. Jadi kita ngambilin buku-bukunya, minyak wanginya gitu ya, buat belajar di sekolah. Dapat keuntungan dari sekolah ya. Ada yang juga jualan minyak wangi begitu kan. Lanjut ke bangku kuliah. Jadi awal kuliah itu bahkan saya dengan beberapa kawan itu kami buat usaha bareng, namanya Annaba. Dagang apa? Dagang produk-produk yang bisa kita jual ke anak-anak Rohis di SMA-SMA di Bandar Lampung. Dulu masih tenar-tenarnya MQ, manajemen Kolbu, punya Agim. Ada majalah MQ, produk-produk MQ gitu ya. Kita jualin, ada majalah remaja begitu. Bahkan termasuk alat setrika mama itu saya sempat keliling juga itu jualan itu ya. Selain dagang, emang jiwa saya itu juga sebagai trainer. Jadi banyak mengisi kegiatan-kegiatan, kajian-kajian, motivasi, inspirasi buat pelajar-pelajar di Bandar Lampung. Di 2005, saya dengan beberapa kawan akhirnya kami bentuk lembaga namanya IPM, Inter People Management, lembaga SDM, pengembangan SDM. Project pertama itu ngisi di PLN waktu itu. PLN itu masih kuliah tuh. Ya, setelah itu kita jadi vendornya PT Beranita Sandini, Monsanto. Jadi setiap kegiatan event-eventnya Monsanto itu lewat kami di kabupaten-kabupaten itu. Dan di masa-masa kuliah itu juga sebenarnya sudah mulai aktif juga di kegiatan partai ya. Jadi pengurus DPC di masa kuliah. Jadi SMA itu pengurus ranting, kuliah itu DPC. Dulu itu kami di PKS bisa dibilang tukang sate. Yang motong dagingnya itu, yang nusuknya dia juga, yang bakarnya orangnya itu juga, karena masih sedikitnya SDM kita. Mulai dari sekretaris DPC, kemudian diamanahkan sebagai ketua kaderisasi DPC Sukarame, terakhir ketua DPC DPC Sukarame. Dan pengalaman pertama saya sebagai itu ya diamanahkan oleh partai ya, sebagai CAD itu tahun 2009. Awal lulus dari kuliah. Terus kemudian 2010 saya nikah dan juga diamanahkan dari DPC ke DPD. Awalnya sebagai Sekbid BPSDM PKS Kota Bandar Lampung. Kemudian menjelang akhir diamanahkan jadi Kabid ya BPSDM Kota Bandar Lampung. 2015 diamanahkan ke DPW. Jadi dari Depra, DPC, DPD, DPW pernah semua itu. Ya. Lagi-lagi mungkin karena passion saya di SDM, pengembangan SDM, training, mentoring, coaching begitu ya. Pengurusan itu saya diamanahkan di PKS Lampung sebagai Sekbid BPSDM PKS Provinsi Lampung ya. Kemudian diamanahkan jadi sebagai sekretaris eksekutif TPPW PKS Lampung, tim pemenangan pemilu PKS Lampung. Masuk pilkada diamanahkan sebagai bendahara pilkada Lampung 2019 akhir sampai ke 2020 itu kan. Dan hari ini diamanahkan sebagai bendahara DPD PKS Kota Bandar Lampung. Di 2009 karena dicalonkan, akhirnya saya gabung di lembaga Bimbel Alkolam, sempat ngisi training, motivasi, inspirasi buat pelajar-pelajar Bandar Lampung, bahkan akhirnya sampai ke daerah-daerah. Di 2016 sampai sekarang saya fokus di properti. Jadi bisnis
kaplingan maupun bisnis perumahan. Sejak saya diamanahkan sebagai bendahara di PD PKS Kota, ya, terus kemudian juga Ketua Gemah Keadilan Kota Bandar Lampung, sebenarnya salah satu yang paling menguat di saya itu melihat agak jenuh ya, melihat kondisi politik kita di Kota Bandar Lampung, di Provinsi Lampung ya. Pola pragmatisme masyarakat, NPWP nomor piro wani piro gitu kan. Ini harus kita lawan nih, politik pragmatisme ini dengan politik pemberdayaan. Apa ide dan gagasan? Kan esensinya apa? Pertarungan politik kan kontestasi ide dan gagasan harusnya ya. Masyarakat ini juga perlu dicerahkan. Walaupun memang ini nggak simsalabim ya, nggak seperti kita membolak-balikan telapak tangan gitu loh. Butuh nafas panjang, butuh energi yang besar, dan ada konsekuensi yang besar juga ya. Tenaga, pikiran, waktu, bahkan nggak sedikit juga dana harus kita mulai siapkan juga untuk membina. 2021 sekitar bulan Juli itu awal kali saya mulai merintis kegiatan pemberdayaan untuk ibu-ibu yang ada di Panjang, Kedamaian, dan Muara. Sebenarnya ide dan gagasannya ini dari Bang Ade Utami Ibnu, anggota DPRD Provinsi. Beliau ini pendiri perintis Kuntum Bunga. Bahkan saya itu terinspirasinya sebenarnya dari keluarga emak saya di W Halim. Jadi sudah ada Kuntum Bunga, saya baru tahun juga dari mereka. 2009 saya dapil Sukarame, Sukabumi, TKT waktu itu. 2019 itu dapil provinsi nomor 11 waktu itu. Makanya gerakannya saya ambil juga buat anak-anak itu tuh pelajar UMKM. Dulu ada magnet 8-11. 8 itu nomor PKS, 11 itu nomor saya. Tapi pede waktu itu saya. 2.500 suara saya waktu itu. Yang sekarang ini ya saya pengen lebih bisa kontribusi maksimal lagi agar suara PKS lebih besar nanti terutama di dapil 5 ya. Karena di Kota Bandar Lampung ini dari 6 dapil 5 ini yang suara kita PKS paling kecil. Itu dapil pragmatis kalau kata orang. Kalau suara PKS kemarin kan memang kita nggak terlalu signifikan ya. Kita tuh kursi ke-7, kalau nggak salah 6.000 atau 7.000 suara kita PKS di dapil 5. Nah, kami di Kota Bandar Lampung, kami tuh punya 3 goal sebenarnya, 3 goal besar. Kita pengen di 2024 besok ini kita bisa mendapatkan 10 kursi untuk DPRD Kota. Kalau kita punya 10 kursi itu, bismillah insya Allah, ya, dengan izin Allah, mudah-mudahan ada anggota PKS yang jadi kepala daerah di Kota Bandar Lampung.